Jadi saya sudah sampai di kamar dan saya mempunyai catatan, ya, catatan. Nah, oke. Nah, ini yang saya maksud. Jadi tadi saya menemukan jurang kecil di dekat makam. Yang saya tunjukkan barusan ya, saya mau memoto, cuman saya lupa gitu loh. Nanti saya screen di video untuk yang jurang yang di makam itu, yang ya kalian percaya nggak kalau saya reinkarnasi gitu loh. Saya adalah anaknya Bapak Rahmat, anaknya Ibu Kiki yang meninggal, yang hancur. Saya adalah jiwa laki-laki. Oke, ya. 17 November 2025 jam 06.57 tadi saya mencatat, dan sekarang 07.46. Oke. Nah, ini dulu. Nah, saya minta maaf kalau uh, saya lupa tidak memfoto. Jadi saya lanjut ke gas bumi, yang catatan yang sudah saya upload tadi. Jadi saya minta maaf, saya bukan penyiar radio. Saya bukan penyiar radio atau ya penyiar TV atau apa. Saya hanya mempunyai uh, acara bicara yang ciri khas, yang masih mau bicara dibikin susah, ya kan. Ini adalah, ya, kisah mereka yang mempunyai kepala yang seperti batu, pelit sekali seperti batu. Mereka yang tidak mau berubah dengan sebuah ajaran yang atau isi Al-Quran atau Alkitab yang mereka rubah dengan sebuah cerita. Jadi tidak sebenarnya gitu loh. Di Alkitab itu, di Al-Quran itu sudah banyak dirubah. Jadi ceritanya begini, ceritanya begitu. Jadi mending kita hidup tidak usah berpedoman dengan sebuah cerita, sebuah kisah orang lain, tapi kita harus berpedoman kepada cerita dan kisah kita sendiri. Karena apa? Seperti sekarang cerita saya, kisah saya, jin aja cemburu, jin aja iri gitu. Ilmu saja yang bisa menjadi iri gitu loh. Jadi saya hanya minta kepada keluarga saya, terutama orang tua saya, untuk mulai memikirkan masa depan saya di dunia, karena saya adalah bagian dari surga. Jadi yang di surga-surga dunia itu adalah bagian-bagian dari saya. Mereka adalah bagian-bagian dari kebenaran yang sudah dihancurkan dengan cerita yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Saya sebenarnya tidak mau. Saya tidak mau mengakui Tuhan di badan saya. Tapi kalau saya cuma mengakui kelebihan saya adalah kelebihan saya sendiri, bukan kelebihan Tuhan, bukan kelebihan orang tua saya munafik. Karena terkadang Tuhan orang tua saya kadang masih menggoda saya.
kadang masih membuat saya ngambul, membuat saya rewel, ya, membuat saya nangis. Nangisnya itu bukan nangis apa, karena sebuah godaan yang manja gitu loh, godaan sayang, bukan godaan amarah, godaan sayang. Jadi saya tahu, oh ini orang tua saya, oh ini ilmu, ini jin. Jadi kalau ilmu dan jin, kalau untuk ibu saya, wah saya nggak berani mah. Paling cuman saya ngambul gitu aja. Walaupun sama ibu Ravena mungkin, kalau ibu Ravena menyatukan pikirannya dengan saya dibikin nangis, ingat, rindu, ingin ketemu, ingin bicara, mungkin saya juga akan, iya, beliau masih bisa menggoda saya dengan rasa rindunya, dengan rasa ingin bicara, ya. Jadi untuk ibu saya tidak usah takut, oke, karena saya adalah kematian yang berada di dalam tanah, yang akan membenarkan semua kisah kehancuran yang ibu pernah alami. Ya bu, oke. Aja. Cuman ya mungkin godaan saya adalah yaitu nangis. Ingat, kalau untuk tengkar dengan adik saya di sini sudah nggak mungkin gitu. Adik saya di sini Wahyu, Dani sudah tahu semuanya. Jadi mereka bisa seperti orang tuanya mengatasi. Kalau mereka bersandiwara, mereka tidak akan berlebihan, tidak akan mengeluarkan amarah yang berlebihan, karena mereka tahu saya siapa. Ini hawa saya diserang. Sebenarnya hawa saya ini nggak bau gitu. Saya habis sikat gigi. Nah, jadi mana mungkin gitu loh, hawa seorang Raveena Tandon, kok hawa seorang Raveena Tandon, hawa dari badan Raveena Tandon atau badan dari Ibu Enda Sri Wahyuni itu bau kalau enggak diserang. Jadi kalian berpedoman ke situ, kecuali orang yang dia jorok, nggak mau membersihkan bagian mulutnya untuk berbuat zolim kepada orang lain. Nah, ini sudah masuk ke mulut, sudah masuk ke gigi, ya kan? Saya melihat gigi Tom Lembong ini kenapa ya saya melihat giginya Tom Lembong ini kayak yang aneh. Ya mudah-mudahan giginya Tom Lembong